Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast IBM Bekasi. Jiwa muda, semangat berkarya. Baik, di podcast perdana kita kali ini, kami kedatangan tamu yang spesial sekali ya, yaitu Rektor dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Sebelumnya perkenalkan saya, Siskami Oktaviani selaku MC di podcast hari ini. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 8. Baik, tanpa menunggu waktu yang lama-lama, kita langsung aja ngobrol dengan Bapak Rektor. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik. Selamat datang ya Pak di podcast IBM Bekasi. Terima kasih, mudah-mudahan terus lancar dan maju. Amin. Ini podcast pertama loh Pak, jadi Bapak menjadi tamu yang sangat spesial di podcast kami kali ini. Alhamdulillah. Baik Pak, mengenai IBM Bekasi ya Pak ya, boleh kita perkenalan singkat terlebih dahulu mengenai siapakah Bapak Rektor IBM Bekasi ini, silahkan Pak. Terima kasih, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya diamanahkan menjadi Rektor tanggal 9 Januari 2019. Ini sudah tahun terakhir buat saya memimpin IBM Bekasi di periode kedua, karena IBM ini usianya baru berjalan 7 tahun. 7 tahun ya Pak ya? 7 tahun. Jadi di periode kepemimpinan kedua dan kepemimpinan saya yang pertama ini, saya mempunyai tugas yang sangat luar biasa. Karena di usia 7 tahun untuk sebuah perguruan tinggi itu belum apa-apanya kalau kita bandingkan dengan beberapa perguruan tinggi baik nasional terlebih internasional, itu dia menyandang go internasional dan publikasi di internasional, itu usianya rata-rata di atas 100 tahun. Iya betul Pak. Begitu, seperti ITB Bandung, itu usia kan dia berdiri pada tahun penjajahan Belanda, sudah 130 tahun yang lalu. Begitu. Insya Allah dengan IBM berdiri di tanggal 6 Juni 2015, usianya sekarang di 2010 berarti 7 tahun. Kita bukan pesimis dengan usia lembaga pendidikan ini. Kami berada di bawah sebuah institusi Muhammadiyah yang usianya sudah 110 tahun juga. Betul sekali. Jadi Masya Allah. IBM-nya boleh muda, tapi yang mempunyai dan badan hukum IBM sudah berpengalaman dalam bidangnya. Jadi kemanapun disebut nama Muhammadiyah yang dilekatkan di IBM Bekasi, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, itu sebuah lembaga yang sudah terpercaya mengemban untuk operasional di bidang pendidikan. Ya, gitu. baik Bapak. Berarti kita sebagai IBM Bekasi meskipun usianya masih muda, tapi kita tetap punya semangat dan tekad untuk bisa lebih Alhamdulillah, ini sekedar lagi. contoh saja. Minggu kemarin saya ke Washington gitu ya. Masya Allah. Saya mengenalkan IBM Bekasi di beberapa mahasiswa Indonesia di Harvard University. Dia sudah kenal bahwa Institut Bisnis Muhammadiyah ada Muhammadiyahnya gitu. Jadi tidak ada lagi ini di mana, ini apa, lembaga apa dan lain-lain. Jadi ya, dengan memakai label Muhammadiyah semuanya sudah paham. Sekali, alhamdulillah, Masya Allah ya. IBM Bekasi udah sampai go internasional diperkenalkan oleh Bapak Rektor kita. Masya Allah ya teman-teman jiwa muda semuanya. Baik Pak, setelah Bapak menjadi Rektor di tahun terakhir ini ya Pak ya, itu motivasi awal Bapak untuk masuk menjadi Rektor di IBM Bekasi itu apa sih Pak, kalau boleh tahu? Motivasi saya emang saya juga tidak mimpi mau jadi Rektor kan. Tapi karena mungkin kalau kecelakaan sejarah tidak lah ya, gitu kan. Tapi inilah ranah perjuangan, karena saya emang merasa saya dibesarkan di Muhammadiyah. Dari mulai setelah saya lulus S1 sarjana ya, saya mengabdi di Muhammadiyah dan terus belajar, baik saya mempunyai kesempatan untuk S2 dan S3 di Muhammadiyah, terus pernah mengikuti pelatihan melalui jalur Muhammadiyah. Ini menjadi sebuah kebanggaan buat saya. Saya pernah ngikutin pelatihan di Universitas Islam Madinah gitu kan. Orang lain kan susah. Nah, saya pernah mengikuti itu. Ini karena Muhammadiyah. Maka saya juga
mencoba untuk membuka usaha pribadi ini juga karena berkat semangat dan dorongan dari Muhammadiyah. Ya. Maka saya mau nggak mau saya harus mengabdikan pengabdian saya ini di Muhammadiyah. Oke, Masya Allah. Dan karena sebagai lahan perjuangan. Oh iya, betul sekali, Masya Allah ya. Sebagai balas budi juga terhadap Muhammadiyah gitu ya Pak? Ya, bukan balas budi, bentuk perjuangan. Oh, bentuk perjuangan untuk gitu ya, bekal kita. Oke, baik. Di alam sana nanti. Baik. Baik, untuk IBM sendiri ya Pak, udah berdiri 7 tahun ini. Mungkin dari teman-teman jiwa muda di luar sana belum tahu nih Pak, IBM tuh kampus apa sih sebenarnya gitu. Ya. Jadi boleh silahkan dijelaskan IBM itu apa sebenarnya? Saya meng-create IBM ketika saya dilantik, saya pengen infrastruktur, syarat persyaratan sebuah perguruan tinggi tercapai semua. Ya. Itu yang saya inikan karena emang waktu itu kan usia baru 5 tahun pas saya menjabat. Oh. Nah, begitu. Jadi semua sarana prasarana dan persyaratan untuk sebuah perguruan tinggi sudah terlampaui. Pertama, waktu itu tugas yang diemban saya memang sangat berat, melengkapi semua kebutuhan SDM yang ada. Karena dipersyaratkan di IBM ada 6 program studi, itu minimal harus mempunyai 36 dosen minimal S2. Masya Allah. Waktu itu hanya ada 18. Bagaimana saya menggenapkan? Alhamdulillah. Di saat ini dosen di IBM sudah 58 orang. Ini sudah melampaui dari 36 ya. Nah, gitu. Dari 58 itu juga sudah ada yang program yang doktornya. Sudah 5 orang. Nah, itu. Dan saya bertarget IBM Bekasi akan mengkuliahkan dosen-dosen IBM untuk program doktornya. Saya targetkan di tahun ini 7 orang. Masya Allah. Demikian juga IBM Bekasi sudah melakukan pembibitan dosen 11 orang. Masya Allah. Dari alumni IBM pertama dan kedua, karena emang baru 2 kali wisuda IBM Bekasi. Ya, seperti itu. Jadi pemenuhan SDM ke depan ini alhamdulillah sudah sangat, menurut saya ini sangat bagus. Karena sebuah lembaga pendidikan lembaga pendidikan yang mencetak tenaga profesional, maka dosen-dosennya harus terdidik dan profesional. Harus di-upgrade juga. Ranah pengembangan SDM jadi prioritas saya, itu yang pertama. Yang kedua, pemenuhan persyaratan akreditasi. Dari 6 program studi waktu saya dilantik baru 1 program studi ya. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah terakreditasi ya. Ini kan tugas berat. Iya betul Pak. Terus yang selanjutnya pemenuhan sarana prasarana pengembangan kampus dan perluasan. Alhamdulillah di tahun ini kami sudah mempunyai IBM Bekasi sudah mempunyai gedung baru untuk persiapan offline nanti di tahun akademik 2022-2023. Jadi IBM Bekasi sudah mempunyai lokal yang sangat cukup untuk mengampu, menurut hemat saya sampai 2.500 mahasiswa cukup. Jadi 2 lokal, 2 gedung kami udah beli gedung baru dan pengembangan untuk persiapan lahan pengembangan berikutnya. Masya Allah, berarti IBM Bekasi ini nggak cuma di gedung sini saja ya, Pak? Betul, tapi udah beli gedung lain. Kalau boleh tahu terletak di kampus 2 di mana Pak? Dari kampus utamanya hanya 400 meter. Gitu kan. Itu sudah kita sedang direnovasi, memang beli gedung ya. Gedungnya juga masih baru, kita sedang renovasi. Oke, baik, Masya Allah. Informasinya teman-teman bahwasanya Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini tidak hanya di gedung sini saja, tapi kita nanti ada gedung selanjutnya untuk bisa menampung mahasiswa-mahasiswa lebih banyak lagi, begitu ya Pak ya? Betul. Dan untuk ranah keahlian mahasiswa, kita juga sedang mendorong semua program studi harus mempunyai keahlian. Umumnya seperti Mbak Siska di ilmu komunikasi ya. Iya betul Bapak. Maka didorong ada laboratorium yang representatif mahasiswanya mempunyai keahlian dalam bidang komunikasi. Iya. Demikian yang lain-lain juga ada prodi ekonomi Islam. Kita sedang persiapkan punya laboratorium ekonomi syariah. Masya Allah. Ya. Dan kami dorong semua program studi untuk melakukan kajian-kajian yang membuka wawasan mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan di perkuliahan saja,
tapi mau dibukakan wawasan dengan adanya seminar, pelatihan, seperti itu. Baik Bapak. Untuk menunjang bahwasanya apa yang dikatakan Bapak ini, IBM Bekasi pasti punya visi dan misi begitu ya Bapak ya. Kalau boleh tahu visi dan misi IBM Bekasi itu apa saja ya Pak ya? Visi IBM Bekasi sangat simpel. Kita di tahun 2039 untuk menjadi sebuah universitas yang unggul di kawasan Asia Tenggara. Itu visi kita. Visi IBM ya bukan ngawang-ngawang kita unggul di Asia Tenggara. Kami sudah MOU, kebetulan di Kuala Lumpur itu ada pimpinan cabang Muhammadiyah Istimewa. Kami sudah melakukan MOU dan beberapa kegiatan untuk mengenalkan dan bekerja sama dengan perguruan tinggi di Kuala Lumpur khususnya. Begitu. Jadi itu, insya Allah di tahun 2039 itu IBM Bekasi di generasi kepemimpinan keempat kalau nggak salah, kalau saya hitung itu keempat, IBM Bekasi sudah harus mempunyai nama dikenal di Asia Tenggara dan unggul. Keunggulan-keunggulan itu bukan hanya angan-angan belaka, tapi kami sudah proyeksikan pertama dengan 5 tahapan. Tahapan pertama di kepemimpinan pertama 2015-2019 itu meletakkan fondasi dasar sebuah perguruan tinggi yang telah dilakukan oleh periodisasi rektor pertama yang lama. Periode kedua ini di saya meletakkan untuk menjadi Good Governance University dengan terbukti semua persyaratan yang dibutuhkan untuk sebuah perguruan tinggi itu terpenuhi, gitu. Termin ketiga, kita harus menjadi unggul di kawasan regional. Regional ini kita berada di L2 Dikti wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Jadi nanti di 2023-2027 IBM Bekasi sudah harus bisa melampaui dan setara dengan perguruan tinggi yang sudah lama di kawasan Jawa Barat dan Banten. Ini kami harapkan. Dan di 2027 sampai 2032 ya, kami juga berencana insya Allah harus mempunyai kompetensi di nasional. Maka dengan sudah mempunyai kualitas unggul di kawasan nasional, itu menjadi sebuah bekal untuk go internasional. Maka kami tidak lagi nanti akreditasi hanya dari Ban PT lokal nasional, tapi kami sudah siap menuju akreditasi internasional. Maka di tahun 2032 sampai 39 itulah ranah go internasional di kawasan Asia Tenggara. Berarti dan juga tadi telah disebutkan Bapak sudah bekerja sama dengan salah satu pimpinan Muhammadiyah yang ada di Malaysia. Itu adalah salah satu bentuk. Kami sudah siap sudah dia akan menjembatani IBM Bekasi untuk beberapa perguruan tinggi di Kuala Lumpur. Kita bisa bekerja sama, demikian juga di Singapura sebagai bentuk kesiapan kita menuju go internasional di kawasan Asia Tenggara. Masya Allah. Baik, untuk kaum muda di luar sana mungkin Pak yang mungkin pengen kuliah tapi bingung, IBM Bekasi ini ada jurusannya apa saja nih Pak? Gitu. Ya, jadi IBM Bekasi sekarang mempunyai 6 program studi, ada manajemen, baru S1, akuntansi, prodi ekonomi Islam, prodi ekonomi pembangunan, prodi teknik informatika seperti Mbak Siska ya. Ada prodi ilmu komunikasi Mbak Siska ya, gitu. Dan kami juga karena Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan termasuk IBM Bekasi lembaga pendidikan tinggi, kita tidak bermuatan profit sama sekali. Kami pengen mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kami mempunyai program di tahun ini dengan Lazismu IBM Bekasi. Kita sedang mengcreate sebuah program bahwa semua anak Indonesia bisa berkuliah, bisa cerdas. Maka kami meluncurkan program Lazismu IBM Bekasi, lembaga amil zakat, lembaga sosial, untuk menciptakan 1000 sarjana
untuk anak-anak yatim, duafa, dan berprestasi. Jadi buat siapapun yang pengen berkuliah dan pengen membuka wawasan keilmuan akademik, bisa bergabung dengan IBM Bekasi. Iya, betul sekali. Jangan apa namanya, insecure dengan iya, kekurangan gitu betul. ya Pak. Saya tidak mampu, saya tidak bisa, nggak ada dana dan lain-lain. Untuk IBM Bekasi, insya Allah kita akan fasilitasi. Masya Allah. Nah, tapi yang berkemampuan ya bayar, Iya. gitu kan. Jangan yang mampu juga mau gratis, gitu kan nanti. Ini kan kita sharing kepada yang lain, seperti itu. Saling membantu gitu ya Pak. Betul, Jadi saling betul. sadar. Dan jika yang sudah mampu ya mempersilahkan yang kurang mampu untuk menerima ini betul. Pak. Dan kami juga mungkin kalau ada para muhsinin yang berkelebihan harta, berzakat, infak, sodako, kami mengundang juga untuk turut mencerdaskan generasi muda Indonesia, bisa berkuliah, bisa cerdas. Ini sebagai sebuah ladang pahala yang amalnya luar biasa. Masya Allah. Kalau di hadis hanya ilmu yang bermanfaat, ini kalau berinfak untuk mencetak sarjana, 2 di situ. Pertama, ilmunya akan bermanfaat buat para mahasiswa yang dikuliahkan. Kedua, sodako jariah yang akan mengalir. Jadi 2 pahala di situ, begitu. Nah, inilah kehebatan kalau kita berinvestasi dalam bidang pendidikan. Ya, baik Pak. Seperti yang diketahui bersama ya Pak, ini di tahun ketiga kita memasuki kasus COVID-19 ya Pak ya, dan belum berakhir juga. Dan untuk mensiasati kasus ini, bagaimana sistem pembelajaran di IBM sendiri Pak? Ya. Seperti itu. Jadi kami emang dipaksa dengan keadaan karena COVID, kami juga harus bisa mengantisipasi supaya COVID ini cepat terkendali. Maka di 2 tahun kemarin kita pembelajaran murni online. Ya. Habis itu kita karena online itu dipandang mahasiswa kurang efektif gitu ya, walaupun bagaimana kami sudah mencoba blended di semester ganjil kemarin. Jadi 50% online dan 50% offline. Hybrid. Hybrid lah kita udah canangkan itu, udah dilakukan 1 semester. Alhamdulillah responnya baik, tapi lagi-lagi COVID itu kan ada lagi varian baru. Ini yang jadi kendala. Ya, maka kami pun dapat edaran dianjurkan untuk online lagi 100%. Begitu di semester genap ini. Terlebih di semester genap kan kendala keadaan kegiatan-kegiatan keagamaan Ramadan dan Idul Fitri ada di semester genap ini. Maka kami di semester genap ini kami online kan 100% Mbak Siska. Jadi karena di situ di awal April sudah berpuasa, nanti ada mudik lebaran, jadi nggak efektif kalau diblendedkan. Tapi IBM saya sudah sarankan dan sampai instruksikan kepada para dekan dan kaprodi, walaupun pembelajaran online kita harus bermakna. Maka kita sudah punya sistem pembelajaran online yang sudah teruji selama 2 tahun. Ini sudah punya kampus sendiri sistem ini. Kita namakan e-learning IBM Bekasi. Di samping mempergunakan Zoom sama Google Meet atau Google Meet seperti itu untuk interaktif antara dosen dan mahasiswa. Dan kami juga menginstruksikan kepada para kaprodi harus ada pelatihan, harus ada seminar, begitu kan, sehingga mahasiswa didorong walaupun pembelajarannya online dia mendapat wawasan dalam kajian-kajian di luar pembelajaran perkuliahan online itu. Nah, maka saya harapkan pelatihan-pelatihan itu didorong nggak online lagi. Pelatihannya offline lah. Offline ya Pak. Biar bisa kuliahnya online gitu gitu. ya. Ya, jadi dia lebih maksimal mempunyai kemampuan akademik gitu. Betul, baik. Memang kita ketahui bersama ya teman-teman, ini udah tahun ketiga COVID berlangsung dan Masya Allah belum juga selesai ya Pak ya. Jadi mau tidak mau memang kita di dunia pendidikan harus berpikir, memutar otak untuk bisa tetap berjalan pendidikan secara maksimal untuk diberikan kepada mahasiswa-mahasiswanya begitu ya Pak ya. Baik Pak. Untuk IBM Bekasi ini ya Pak, mungkin untuk jiwa muda di luar sana yang pengen kuliah tapi terbentur dengan biaya, kemudian bekerja dan lain-lain, mungkin bisa disampaikan Pak kelebihan-kelebihan yang ada di IBM Bekasi ini apa saja gitu, sehingga menjadi rekomendasi harus masuk IBM seperti itu Pak. Jadi di IBM ini
Pertama, IBM berada di kawasan strategis nasional, industri nasional. Itu pertama. Ada kawasan industri MM 2100 ya. Dan lain-lain. Jadi di kawasan industri strategis nasional ditempatkan di Bekasi. Itu pertama. Kedua, kawasan hunian padat. Karena kalau ada ribuan perusahaan, pasti di situ orang bermukim. Itu kedua. Terus berarti peluang usaha hampir, kalau saya bilangkan sombongnya mungkin ya 60% pekerjaan itu ada di Bekasi lah. Betul gitu sekali kan? Bapak. Ya. Itu. Pertama, kalau kita mau berwirausaha sendiri, karena orang semua berkumpul di Bekasi, maka ribuan orang akan berkumpul, ribuan kebutuhan di situ ada. Kalau kita jeli menangkap peluang, apa aja dijual di Bekasi laku. Nah, iya, kan? betul, Seperti itu. Betul. Jadi pada para mahasiswa yang ada di IBM ini kan kita ada 2 termin perkuliahan. Pertama yang pagi dan yang perkuliahan sore sampai malam hari. Nah, ini juga kita mengakomodir para jiwa muda yang sudah bekerja begitu kan, tapi jangan lupa jangan terlena untuk menambah wawasan keilmuan dan akademik, sehingga dia pengalaman kerja didapat, keilmuan juga didapat. Nah, itu yang kita harapkan. Dan demikian juga yang masih baru fresh graduate, baru lulus SMA gitu ya, belum tertarik untuk bekerja karena pengen berkuliah dulu bisa. Malah di sini kita ada sesama rekan mahasiswa. Alhamdulillah yang saya lihat beberapa mahasiswa itu kan ujungnya saling menginfokan. Oh iya, betul. Kayak ada sejenis lembaga tenaga kerja sendiri ya. Iya. Jadi antara mahasiswa saling menginfokan, kalau kamu mau bekerja dengan saya sini bawa barang-barang saya, seperti itu. Jadi itulah kelebihan IBM. Jadi di IBM ini nggak sampai lulus baru bekerja, sebelum lulus sudah bekerja, begitu. Itulah motivasi di IBM. Malah banyak yang baru lulus juga maunya ngikut bersama anak-anak yang bekerja, gitu kan, supaya dia tertular bisa cepat bekerja. Emang itu terbukti sekali, begitu. Karena pertemanan selama perkuliahan itu kan menjadi sebuah kerabatan yang sangat erat. Maka yang diinfokan lebih dahulu ya kawannya, seperti itu. Jadi inilah peluang. Maka kami create di IBM ini, antara mahasiswa pagi dan sore dan malam ini bisa bertemu dalam sebuah komunitas, sehingga dia saling menginfokan untuk job fair dan lain-lain, begitu. Itulah keunggulan IBM. Masya Allah. Jadi buat teman-teman jiwa muda di luar sana yang merasa insecure ya, pengen kuliah tapi mungkin kurang dana atau sedang sibuk bekerja, jangan khawatir karena ada Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi yang kelebihan-kelebihannya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rektor. Salah satunya adalah karena fleksibilitas waktu kuliah ya Pak ya, jadi kita kerja pun dan kami bisa. juga mengakomodir para pekerja yang umpamanya bekerjanya sistem shift ya. Iya, betul sekali. Gitu kan, kadang bekerja pagi atau malam atau sore. Karena kami mempunyai kelas yang pagi, sore dan malam, dia bisa pindah-pindah kelas, begitu kan? Kalau dia sedang shift malam, dia bisa bekerja pagi. Demikian juga sebaliknya. Jadi itu yang bisa kita akomodir semuanya. Terlebih semua pembelajaran kami sudah share di e-learning IBM Bekasi, seperti itu. Jadi tidak ada halangan, baik yang dia bekerja full di pagi hari bisa kuliah di malam hari. Yang bekerja di malam hari karena shift malam bisa kerja di siang pagi hari dan lain-lain. Jadi hemat saya jangan sia-siakan waktu gitu ya, untuk kita bisa lebih profesional ke depan dengan keilmuan dan akademik. Pokoknya saja ada yang dia bekerja pagi sampai sore, kenapa harus pulang ke rumah dulu? Pulang dulu ke IBM, berkuliah, gitu kan? Tidak terasa nanti jadi sarjana, gitu kan? Allah, betul gitu sekali, kan Bapak. slogannya. Jadi slogan saya kepada para pekerja yang giat bekerja, 3 jam jangan pulang dulu ke rumah.
mampir dulu Manfaatkan di waktu ya, IBM. Insya Allah sangat tidak terasa waktu itu akan menjadi sarjana. Betul sekali Begitu. Pak. Ya. Karena saya juga merasakan sendiri ya teman-teman Jiwa Muda. Tidak kerasa sekarang sudah semester 8 Nah, karena gitu saya kan? juga backgroundnya Tapi sudah pekerja. skripsi belum? Belum Bapak, Nah, masih skripsi. KKN. Masih penyelesaian tahap KKN Bapak. Betul, iya, Iya. iya. Jadi memang salah satu kelebihannya di IBM ini adalah fleksibilitas waktu. Jadi buat teman-teman Jiwa Muda di luar sana yang sedang bekerja tapi pengen kuliah juga, jangan khawatir, ada IBM solusinya. Begitu ya Bapak. Ya, Ya? betul. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Bapak, Ya. pesannya untuk teman-teman di luar sana gitu, untuk jiwa-jiwa muda lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan, lebih semangat berkarya, semangat bekerja, apa nih Pak buat teman-teman semuanya? Buat teman-teman yang belum bekerja, tingkatkan kemampuan dengan keilmuan. Insya Allah pekerjaan itu akan menghinggapi orang-orang yang berilmu. Itu pertama. Buat para kaum milenial yang sudah bekerja, memulai bekerja, jangan terlena dengan pekerjaan, karena pekerjaan akan ada dan hilang, gitu ya, gitu kan. Iya. Maka utamakan, proyeksikan diri kita dengan kemampuan. Iya. Maka kalau kita menjadi seorang yang ahli dalam bidang tertentu, maka akan dibutuhkan dimanapun ya, kita berada. Gitu. Baik, gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman jiwa muda di luar sana tetap semangat, apapun aktivitasnya ataupun kegiatannya tetap semangat untuk melatih kompetensi lagi, melatih kemampuan lagi, agar supaya kita kedepannya bisa dimanapun kita berada kita mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik Bapak, segitu saja. Terima kasih atas waktunya udah mampir di podcast perdana IBM Bekasi Bapak. Masya Allah, terima kasih Bapak ya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Oke, baik teman-teman jiwa muda di luar sana, mungkin segini dulu podcast kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua atas antusias, semangat, dan apresiasinya di podcast IBM Bekasi. Semoga podcast IBM Bekasi ini semakin maju, semakin menginspirasi, dan semakin nanti bintang tamunya semakin luar biasa yang datang ya. Baik, saya Siska Mia Oktaviani pamit undur diri dan tim podcast. Slogan kita jangan lupa jiwa muda semangat berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.